Halangi peningkatan status kasus Formula E, sikap Karyato dan Endar Priantono disebut ganggu independensi KPK. Oke, mengenai hal tersebut, Formula E saat ini masih dalam proses penyelidikan. Ya, jadi belum pada proses penyidikan. Tetapi betul bahwa ada kajian di internal KPK terkait dengan pasal 44 yang ini juga diskusi yang cukup lama sebenarnya. Jadi tidak terkait dengan perkara apapun, termasuk perkara Formula E sebetulnya. Tidak ada kaitannya. Dan ide ini sudah kemudian kan dari salah satu pegawai yang mengikuti pendidikan PKN, Pemimpinan Nasional. Dulu di sana kan ada proyek perubahan. Nah, salah satunya kajian terkait dengan pasal 44 ini dikaitkan dengan pengertian pendidikan sebagaimana di kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kuhap. Karena di dalam Kuhap itu kan penyelidikan itu pada prinsipnya kan mencari peristiwa. Nah, ketika kemudian menemukan tersangkanya adalah pada proses penyidikan. Nah, tentu harus penyidikan dulu, baru kemudian ditemukan tersangkanya. Satu yang biasa saja ya, KPK itu selalu memanggil para pihak termasuk pimpinan-pimpinan institusi atau instansi terkait untuk dapat menjelaskan ya, proses, mekanisme, SOP, aturan ketentuan, perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Pak Edi sudah menjelaskan, semuanya nanti kita serahkan pada pihak penyidik ya. Anies tuh aman dah kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah, disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai itu. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies. Padahal nggak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny, gitu ya. Memang sih kadangkala isu politiknya macam-macam. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, nggak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Karena apa? Karena bagi Mahfud MD, KPK adalah lembaga hukum. Dan yang namanya lembaga hukum atau yang namanya hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu justru oleh lembaga hukum seperti KPK. Ia lalu berkisah keluhan KPK yang mau meneruskan kasus Formula E. Para petinggi KPK merasa risih karena ketika mereka mau melanjutkan kasus Formula E, mau melanjutkan apakah ada pelanggaran hukum atau tidak, langkah itu selalu dianggap sebagai langkah politik atau dibingkai dalam pandangan politik. Misalnya, dibangun kesan bahwa KPK mau mencegal Anies. Padahal ya langkah hukum KPK itu jalan sendiri. Nggak ada hubungannya dengan pertimbangan-pertimbangan politik praktis. Kata Mahfud, kalau memang bukti hukumnya cukup, apalagi KPK memang mau meneruskan temuan BPK yang menilai ada yang nggak beres tuh dalam transaksi Formula E. Sikap Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Karyato dan Direktur Penyelidikan Endar Priantono yang enggan menaikkan status kasus Formula E ke penyidikan masih menuai sorotan. Pengamat Petrus Salestinus menilai sikap itu menunjukkan keduanya memiliki loyalitas ganda. Loyalitas ganda di satu sisi selaku penyidik KPK, keduanya baik Karyato maupun Endar Priantono seharusnya tunduk kepada pimpinan KPK yang meminta penyelidikan dinaikkan ke penyidikan, jelas Petrus. Sedangkan pada sisi yang lain nampak Karyato dan Endar Priantono lebih loyal kepada kepentingan pihak lain yang ingin menunda percepatan proses hukum Formula E demi melindungi Anies Baswedan dari jerat tipikor demi Capres 2024, kata Petrus. Menurut Petrus, hal yang menyebabkan Karyato dan Endar Priantono melanggar kode etik yang berimbas pada terhambatnya pengusutan kasus Formula E dan penentuan siapa tersangka dalam kasus
kasus tersebut. Menurut klarifikasi Profesor Romli Atmasasmita, ahli pidana korupsi yang sudah dimintai pendapatnya sebagai ahli oleh KPK, bahwa dari hasil penyelidikan kasus Formula E, sudah jelas peristiwa pidana korupsinya dan 2 alat bukti minimal sudah dikantongi penyelidik KPK, karena itu untuk apa menunda-nunda menaikkan tahap pemeriksaan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kata Petrus, sudah dipastikan bahwa dalam pengelolaan dana Formula E terjadi peristiwa pidana korupsi. Karena itu sangat beralasan hukum jika pimpinan KPK meminta untuk menaikkan tahap pemeriksaan ke tahap penyidikan, karena di tahap penyidikan itulah penyidik berwenang mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu guna menemukan siapa tersangka pelakunya. Insubordinasi Karyoto dan Endar. Petrus juga menilai Karyoto dan Endar telah melakukan insubordinasi atau pembangkangan terhadap atasan, lantaran Karyoto dan Endar enggan menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Pimpinan KPK bisa saja menonaktifkan Karyoto dan Endar dari jabatannya masing-masing di KPK, atau mengembalikan keduanya kepada kesatuannya semula, yaitu Mabes Polri, manakala keduanya bermain di 2 kaki atau terjadi loyalitas ganda, karena sangat tidak menguntungkan KPK jika keduanya memiliki loyalitas ganda. Sebagai informasi, kehendak pimpinan KPK menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan dikarenakan adanya kepentingan negara dalam mempersiapkan pemimpin yang bebas dari KKN sesuai tujuan UU KPK dan UU nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Jika dalam tahap penyidikan maka terdapat cukup bukti, maka KPK bisa saja menghentikan penyidikan atau melanjutkan penyidikan sampai benar-benar diyakini tidak terdapat cukup bukti korupsi dalam Formula E, setidak-tidaknya terhadap Anies Baswedan dalam tahap penyidikan, pungkasnya. Menurut Petrus, hal yang menyebabkan Karyoto dan Endar Priantono melanggar kode etik yang berimbas pada terhambatnya pengusutan kasus Formula E dan penentuan siapa tersangka dalam kasus tersebut. Menurut klarifikasi Profesor Romli Atmasasmita, ahli pidana korupsi yang sudah dimintai pendapatnya sebagai ahli oleh KPK, bahwa dari hasil penyelidikan kasus Formula E, sudah jelas peristiwa pidana korupsinya dan 2 alat bukti minimal sudah dikantongi penyelidik KPK, karena itu untuk apa menunda-nunda menaikkan tahap pemeriksaan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kata Petrus, sudah dipastikan bahwa dalam pengelolaan dana Formula E terjadi peristiwa pidana korupsi. Karena itu sangat beralasan hukum jika pimpinan KPK meminta untuk menaikkan tahap pemeriksaan ke tahap penyidikan, karena di tahap penyidikan itulah penyidik berwenang mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu guna menemukan siapa tersangka pelakunya. Insubordinasi Karyoto dan Endar.